Kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren di Pati diduga terjadi pada rentang Februari 2020 hingga Januari 2024. Terduga pelaku kini belum diketahui keberadaannya sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Kita bahas penanganan kasus ini bersama kuasa hukum korban Ali Yusron dan juga Komisioner Kompolnas Muhammad Hairul Anam. Selamat petang, saya langsung ke Mas Ali Yusron. Mas Ali, seperti apa penanganan kasus ini? Sebenarnya jumlah korban yang sudah melapor ke polisi hingga sore ini ada berapa orang? Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk Kompas TV, untuk jumlah korban sangat tak saya tangani, ini baru satu. Tapi jumlah yang lapor pada saat 2024 itu jumlahnya 8. Yang 7 di Win Solution untuk dipekerjakan menjadi guru yang di pondok pesantren tersebut. Mas Ali, kalau ada informasi yang sebelumnya beredar adalah ada 5 yang sudah melapor, kemudian 3 orang mencabut laporan. Tapi yang juga informasi beredar ada puluhan korban. Apakah ada penjelasan dari pihak kepolisian kepada kuasa hukum terkait dengan hal ini? Belum, sebetulnya gini, di peristiwa 2024 itu sebetulnya yang lapor itu 14, yang diterima 8. Lalu yang 8 itu yang 1 ini kita jalankan, yang 7 itu sebetulnya dikerjakan oleh inisial Asyari tadi untuk menjadi guru. Nah ini kan banyak yang mau lapor ini, yang penting ditahan dulu, ditangkap dulu, lalu ditahan. Ini ada yang lapor nanti 3 orang, Mbak. Ini korban-korban ini takut, ini korban-korban ini pada takut kalau nanti ditangkap, ditahan, baru mereka lapor lagi. Ini sudah ada 3 orang nih yang mau lapor ke kita lagi nanti. Ketakutan mereka apa, boleh kembali dijelaskan, Mas Ali? Baik. Pada peristiwa hukum terjadi, si Pak Yai ini kalau tidak mengikuti keinginannya dipukul, Mbak. Dipukul kepalanya, dipukul tubuhnya, pokoknya harus mengikuti ajakan Pak Yai tersebut. Traumanya seperti itu dan diancam akan dikeluarkan dari pondok pesantren. Perlu dicatat penting ini, ketika pondok pesantren ini merekrutmen itu dari Jakarta banyak, yang dari Sumatera, dari Kalimantan itu banyak, Mbak. Yang paling banyak malah dari Jakarta loh, Mbak, itu pesantren-pesantren Niwati itu ya. Nah ini perlu kami sampaikan juga. Ini menurut informasi intelijen saya, ini di backup oleh oknum NU, PCNU, Kabupaten Pati. Karena apa? Ini kalau diungkap, kemarin diancam. Ya. Ini menurut intelijen yang kami dapat, banyak dari peristiwa hukum itu mau diungkap dan diancam oleh oknum PCNU. Ya. Dan itu oknum PI juga loh, Mbak. Tapi gini, Mas Ali, untuk korban-korban dan saat ini ada 1 yang sudah masuk dalam laporan pihak kepolisian ini, ada 1 korban. Bagaimana penanganannya di pihak kepolisian? Apakah Anda merasa sudah berjalan dengan sesuai, sudah berjalan dengan proses yang ada, atau ada kendala-kendala dalam proses ini? Baik, saya kira saya pegang perkara ini 3 bulan yang lalu. Saya apresiasi sekali kepada Pak Kapolres Pak Jaka dan serta Pak Kanit, karena Pak Kanit dan Pak Kasat pada waktu saya pegang ini baru, Mbak. 3 bulan itu baru, semua kita pelajari baru, dan saya mengapresiasi Kanit yang baru ini dan Kasat yang baru ini total cepat, Mbak. Saya kira cepat. 3 bulan saya pegang ini 2026 langsung bisa dinaikkan tersangka. Artinya artinya saat tahun 2024 Anda juga yang menjadi kuasa hukum para korban? Ya, ini baru tahu kemarin itu yang menjadi kuasa hukum adalah dari Islam. Dari Islam. Waktu 2024 itu laporannya Juli, lalu dinaikkan dari penyelidikan naik ke penyidikan itu September kalau tidak salah, itu 2024.
Oke. Saya pegang 2026 baru 3 bulan, Mbak. Gitu. Oke. Bisa tersangka ini. Aha. Itu sebetulnya minta ampun. Diancam saya, Mbak. Dikasih uang saya tidak mau. Oleh pihak mana yang mengancam dan meminta atau berusaha untuk memberikan Anda sejumlah uang? Kemarin waktu sebelum tersangka itu saya kawal, ketika saya kawal serius, saya didatangi oleh suruhan dari A ini untuk Tersangka artinya ya? Suruhan dari tersangka? Diberikan uang pertama. Iya, tersangka ini diberikan uang 300 saya tolak. Yang kedua 400 saya tolak, saya diancam. Tapi tidak masalah sih. Ancaman itu bagi saya kalau ini mau dia terang benderang, bisa tak ungkap. Ini saya yakin ada korban-korban untuk yang lain, yang pertama, yang kedua, saya yakin ini ada rangkaian peristiwa ini, ketua yayasannya juga nanti bisa kena ini, Mbak. Karena dia tahu sebetulnya. Mas Ali, artinya ini kembali kami konfirmasi Anda berupaya untuk ditutup mulutkan dengan sejumlah uang sebesar 400 juta rupiah. 300 pertama saya tolak. Yang kedua 400 ada saksi dari teman saya. Oke, tapi Anda sempat bertemu dengan tersangka tidak? Atau ini hanya orang suruhan tersangka? Orang suruhan 2, beliaunya di mobil waktu itu. Kita di warung, saya dikasih uang 300, kan tidak mau. Itu pertama. Kedua, di parkiran ada 4 orang, saya diancam, mau dikasih 300, saya tidak mau. Maka ini perlu diungkap kembali. Ini korban banyak, Mbak. Ini menurut keterangan dari korban dan ayah korban, ini 30 sampai 50 orang, Mbak. Nanti bisa kita ke Jakarta, nanti bisa dikontak, ditanyakan. Anda sempat berkomunikasi tidak dengan puluhan korban lain ini yang belum melapor? Ini ada dua kemarin ingin ketemu saya, kebetulan hari ini kan saya ke Jakarta. Rencana besok itu mau ketemu saya, tapi dia takut kalau belum ditangkap ini. Inisial S ini, inisial A ini, Asyari ini. Kalau belum ditangkap, Mbak, ditangkap dan dimasukkan ke sel, pada takut dia, trauma sebetulnya. Oke, untuk keberadaan tersangka sendiri, apakah Anda mendapatkan informasi? Sampai sekarang saya terima kasih sekali sudah ada penanganan yang sopirnya tadi Pak Kasat WA sudah diamankan sama sopir, beliaunya untuk tersangka ini lari ke gunung dia. Cuma ini tadi malam disisir terus oleh teman-teman dari Resmob, dari tim, saatnya sendiri langsung hadir itu di lapangan. Oke. Tahu kemarin komunikasi dengan saya. Kami kembali konfirmasi, ini Anda ke Jakarta terkait dengan kasus ini kah untuk bertemu pihak-pihak tertentu kah? Baik, ini yang saya diundang oleh Pak Hutman sama konten kreator. Oleh beliaunya. Baik. Nanti jam 8. Baik. Ini maaf, mohon sampaikan ke Komisi 3 atau ke Ketua DPR berkaitan dengan di Undang Perlindungan Anak. Ini harus penanganan yang serius, Mbak. Kalau bisa, ini klien saya ini yang korban-korbannya ini bisa diundang oleh Mbak Puan, karena biar disampaikan ini jangan sampai muncul lagi peristiwa seperti ini, nanti harus ada penanganan gitu. Banyak korban yang terlanjuran seperti kasus-kasus di Pati juga banyak pencabulan dulu yang banyak sekali sih sebetulnya. Baik, kami sudah tangkap. Kami sudah tangkap dan juga kami harapkan Anda bisa melakukan perjalanan saat ini tampaknya sudah berada di dalam pesawat dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan waktu lagi untuk berdiskusi dengan Anda usai Anda bertemu dengan pihak-pihak terkait di Jakarta. Saya akan langsung ke Mas Anam. Mas Anam, kalau dilihat dari kasus ini apa sebenarnya hambatan dan juga kendala untuk mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual di Ponpes di Pati? Ya, yang pertama-tama kita terima kasih ya rekan-rekan kuasa hukum yang terus berkomunikasi dengan kepolisian, karena penting bagi kepolisian untuk memastikan bagaimana prosesnya berjalan dengan profesional. Nah, terkait hambatan masing-masing kasus ada
ada karakternya ya, karena ini kan potensi korbannya banyak. Nah, kami akan awasi ini ya. Yang paling penting begini, anatomi kejahatan ini adalah kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak. Dan ini harus ada dimensinya macam-macam. Tidak cukup dengan dimensi penegakan hukum, tapi juga dimensi bagaimana korban. Sehingga rekan-rekan kepolisian karena memiliki unit perlindungan perempuan dan anak, memiliki unit psikologi, itu juga harus bergerak. Jadi tidak hanya fokus pada pelaku, tapi juga fokus pada korban. Sebelum kita ke sana, Mas Anam, ini kan kalau didengarkan penjelasan dari kuasa hukum, ada jumlah korban yang simpang siur jumlahnya. Apa sebenarnya yang jadi kendala di sini? Apa yang Kompolnas lihat dan juga mendapatkan laporannya? Yaitu kendalanya macam-macam. Salah satunya yang tadi disebutkan oleh rekan kuasa hukumnya, ya ada ancaman dan sebagainya. Terus sebelumnya juga proses yang lambat. Kan kalau ngelapor kayak gini prosesnya lambat kan semakin rentan korbannya untuk bertahan tetap pada laporannya. Yang kedua memang dimensinya karena ini di lingkup pendidikan keagamaan, biasanya juga beban moralnya juga tinggi bagi korban. Nah oleh karenanya kami ingatkan Polres ya, untuk tindak tegas, anatomi kekerasannya harus ditelusurin sedemikian rupa, tapi jangan lupa soal korban dan keluarga korbannya harus dilindungi. Jadi gitu. Yang kedua yang tadi cerita menarik dari kuasa hukum, kalau ada ancaman, ada upaya dan sebagainya dari pihak pelaku maupun komunitasnya, saya kira itu juga bisa dikembangkan sebagai satu sendiri, upaya menghalang-halangi penegakan hukum, obstruction of justice. Tapi Mas Anam sendiri ataupun dari pihak Kompolnas sudah mendengar ataupun menerima kasus ini, laporan kasus ini pada tahun 2024 belum? Belum. Minimal di zaman kan kami 2024 akhir masuk ke Kompolnas. Tapi setelah ini mencuat kembali, ini kami atensi ya, dan kami berkomunikasi dengan Mabes Polri termasuk dengan Polda Jawa Tengah untuk meminta supaya memang kasus ini diungkap seterang-terangnya, ya siapapun pelakunya jangan pernah mundur. Yang kedua jangan lupa korbannya, itu juga penting untuk diproteksi. Ini artinya 2024 akhir Kompolnas menerima laporan ini, namun tidak adakah pertanyaan yang mengganjal di Kompolnas ketika sampai tahun 2026 tidak ada kepastian hukum terkait dengan kasus ini? Bukan, untuk tahun 2024 kami tidak tahu karena kami baru masuk ya. Kami tidak tahu kasus ini. Beberapa waktu terakhir ini ketika kasus ini mencuat kembali ya oleh masyarakat dan sebagainya, disitulah kami memberikan fokus dan atensi ini. Kami sudah berkomunikasi dengan Mabes, kami sudah berkomunikasi dengan Polda Jawa Tengah untuk memastikan bahwa kepolisian harus bertindak profesional, siapapun pelakunya, mau satu, mau dua, mau tiga, ya harus mendapatkan keadilan, ya penegakan hukum yang maksimal. Itu yang kami lakukan. Baik, tentunya yang kami harapkan adalah pengawasan ketat dari Kompolnas agar kasus ini tidak berhenti di sini, tapi juga menjadi kekuatan hukum, ada kepastian hukum tersangka yang sudah ditetapkan. Baik. Kami akan awasin ketat dan termasuk juga menjadi role model untuk tidak hanya ke pelaku tapi perlindungan terhadap korban. Oke, baik. Terima kasih Pak Hairul Anam, Komisioner Kompolnas, dan sebelumnya sudah ada Mas Ali Yusron, kuasa hukum dari korban. Terima kasih.